Dampak penutupan aplikasi jual beli online terhadap pelaku usaha. Kita tanya langsung hari ini bersama dengan pengamat ekonomi dan juga pelaku usahanya. Ini kan sudah per hari ini tuh per semalam ditutup. Per tanggal 4 jam 17.00 ya, itu semua yang masih ada akses masih live streaming itu semua keranjang kuning sudah close, sudah hilang. Ya, saya Uci Nadia Athar, saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga sebagai wirausaha. Dan sekarang ini saya juga sebagai UMKM di TikTok Shop Indonesia. Ya, jadi saya seorang afiliator, saya seorang content creator dan juga seller. Kan kemarin baru terjadi penutupan itu. Betul. Gimana rasanya? Oke, abang pernah jatuh cinta? Kalau misalnya ada orang yang lagi jatuh cinta, lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba di PHP atau ditinggal, peng, gitu putus aja. Jadi yang abang rasain itu kira-kira gimana? Bukan sekedar galau aja ya, karena banyak sekali, bukan cuma saya dan teman-teman saya yang lain juga, yang mata pencahariannya itu udah beradaptasi di sini gitu loh. Dan kita itu bukan cuma sekedar kita nyemplung e-commerce ini, terus kemudian kita itu nggak pakai adaptasi, nggak pakai belajar, nggak pakai investasi waktu, modal dan lain sebagainya, banyak upgrade skill juga kan. Tiba-tiba ada kebijakan seperti ini gitu ya, itu rasanya sakit gitu. Walaupun seperti itu ya nggak apa-apa. Harapan kita pada saat itu adalah tenggang waktunya ya kan. Pasar yang ditutup diarahkan ya. Iya, dan itu kan biasanya butuh waktu bang. Beradaptasi dulu lah. Saya sendiri kan sebagai seller, kita kan supply chain yang menyediakan barang ke afiliator. Itu kita order stok kan barang juga cukup lumayan. Kita ini mandiri bang, pakai uang sendiri loh, betul nggak? Nah tiba-tiba secara sepihak dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya langsung di close gitu loh. Kita kan, waduh, kalau yang sana patah hati karena di PHP, kita ini remuk redam pusing loh ini. Karyawan kita mau dikemanain, betul nggak? Nah ini kan perlu juga perhatian khusus lah. Bukan kita nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, tapi kalau terlalu cepat begini, sama-sama sebetulnya Indonesia Raya mengalami pahit getir pada saat keluar dari COVID. Ini real loh, ini real. Saya seorang ibu rumah tangga, bagaimana caranya saya bisa membackup ekonomi keluarga. Yang terjadi, aset-aset berkurang pasti pada masa itu. Terus kita punya usaha yang pada saat itu kita itu lakukan dengan offline, kita itu ada PSBB. Tak boleh ketemu siapapun. Iya kan? Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin berdiam diri bang. Kenapa? Kita punya keluarga, punya anak, punya orang tua. Nah, jadi pada saat itu belajar ketemu dengan TikTok. Nah, di TikTok sendiri, apakah begitu saya ketemu TikTok terus langsung jadi? Enggak. Jadi begitu saya ketemu TikTok, saya pelajari platformnya, terus kemudian saya beradaptasi dengan cara saya tetap belajar. Bagaimana sih caranya ngebikin video yang bisa itu ngejual? Dan bikin video itu effortnya luar biasa bang. Kita kadang-kadang ngelihat kok bisa ya orang di endorse-nya mahal karena effortnya memang luar biasa. Iya kan? Nah, Nah, jadi pada saat kita bikin konten itu kan belum tentu juga FYP. Nah, saya terus upload di awal. Apakah saya itu langsung jadi affiliate itu yang bisa punya produk sendiri langsung dikirim sama seller? Enggak, karena kita masih ngebangun akunnya kita tuh dari nol banget. Kita beli bang. Kita berani gitu ya, kita beli supaya apa ini bisa kita review, ada harapan di sana, kita punya pengharapan besar seperti teman-teman, ini FYP, ada yang check out, kan seperti itu. 3 bulan loh, itu akunnya Uci Nadia Athar kalau di TikTok Shop Indonesia baru ada omset bang. Kita juga beradaptasi, abang bayangin saya yang istilahnya kan bukan orang yang dia itu ngerti TikTok ya, mulai dari download, terus gimana cara registrasinya, akhirnya kita bisa bagaimana cara menautkan keranjangnya, itu kan kita butuh belajar ya, beradaptasi lah gitu ya. Saya tahu saya harus berkembang di sini, berarti saya yang harus saya lakukan apa? Upskill kan. 3 bulan pertama itu ketika saya punya omset di 30 juta, yang saya rasain apa? Ya Masya Allah saya terharu ya, iya nangis, nggak nangis, tapi nangis happy lah. Karena saya mikirnya gini, bisa loh saya loh gitu. Karena selama ini kan cuma melihat-lihat, ada hasil bisa di sini, saya bisa bantu keluarga gitu kan. Kita belajar bagaimana bekerja sama dengan seller, mencari produk yang tepat, mencari produk yang bagus. Jadi di situ kita benar-benar diperhatikan oleh TikTok Shop Indonesia Kak. Kita tuh benar-benar di mentoring. Dan ini banyak yang memang ini jadi penghasilan utama. Kalau seller mungkin masih bisa jualan ya di mana aja. Kita yang affiliate dampaknya Masya Allah sekali loh. Iya, luar binasa loh ini.
Iya, jadi iya ya Pak ya, mohon ya Pak ya. Kita sebenarnya kan multi platform ya. Karena di sebelumnya itu juga kita ekstra kerja keras. Bukan hanya orangnya, skillnya, modalnya juga, karena harus AIDS. Tapi dengan adanya di aplikasi TikTok, ini kemudahan bagi kita sebagai seller untuk memasarkan produknya kita. Karena aplikasi itu mudah banget. Dan disukai banyak orang. Seperti Bang Benny sampaikan tadi, kenapa nggak ambil barang dari dalam negeri? Ada sih beberapa yang memang kita bisa unggul di dalam negeri. Tapi sebagian lagi itu nggak bisa. Kita ambil pun contohnya, bro, kalau lu buat di dalam negeri, lu bisa nggak buat kayak gini? Nggak bisa. Kebutuhan masyarakat biasanya kan ngambil dari negara sebelah juga. Barang-barang di rumah tangga yang mereknya A, B, C, Z, itu harganya, katakan air fryer. Air fryer itu harganya 900.000 loh Bang. Dari sebelah sana masuk itu 250. Yang happy siapa? Konsumen. Dan bukan hanya konsumen, kita juga happy. Barang dagangan kualitasnya nggak jauh beda. Kita bawa ke dalam negeri, teknologi dalam negeri belum bisa. Nah, saya setuju seperti Bang Benny sampaikan. Kenapa regulasi itu nggak ditekankan juga untuk kemajuan para pelaku produsen di Indonesia untuk meningkatkan teknologi gitu loh. Nah, dengan adanya ditutup berarti kami kan kerja keras lagi nih. Kerja keras lagi di marketplace yang ibaratnya dulu udah pernah kecimpung di situ, ketemu jalan baru, kita senang, kita happy, tiba-tiba harus balik lagi ke situ. Waduh gimana itu? Balikan memang CLBK ada seru-serunya juga, tapi kan nggak semuanya. Cara transaksinya lebih mudah. Harapan kita sama pemerintah, jangan hanya sekedar digusur, tapi berikan solusi. Iya. Gitu loh, ya kan? Berikan solusi Bang Ben. Bayangkan ini sekarang dengan keputusan ini, itu ada jutaan orang yang ibaratnya kayak PHK massal rasanya gitu. Iya. Walaupun Tapi nggak berasa ya. Walaupun nggak di PHK, tapi begitu ngelihat gitu rasanya, mungkin orang-orang di PHK itu kayak gini sakitnya gitu loh Bang. Oke, ada e-commerce yang lain betul Kak. Tapi begini, kita untuk ke e-commerce yang lain itu tuh pasti butuh adaptasi, butuh belajar, betul nggak? Kita butuh lagi pengenalan dan lain sebagainya. Dan algoritma yang paling mudah ada di TikTok Shop dibanding Jeruk atau di yang lainnya. Karena kan kita bukan mandi lumpur Kak, iya kan? Iya kan begitu. Kita memang benar-benar bisa jual gitu. Walaupun dari rumah aja kita tetap bersih, mandi, doa semua. Istilahnya kayak mau berangkat kerja aja. Bedanya ini dari kita punya studio di rumah gitu loh. Setuju nggak sebetulnya dengan pemerintah? Nggak mungkin nggak setuju lah. Kita kan warga negara Indonesia yang baik, yang patuh gitu. Kami berharap nih pemerintah regulasinya ini adilah untuk semua lapisan. Gitu. Sebetulnya ketika Tanah Abang pun, kalau misalnya orang-orang yang offline pun mau beradaptasi seperti kami, mereka-mereka yang punya produk sebetulnya bisa lebih cepat. Kita punya kualitas untuk kita bisa mempromosikan, seller belum tentu dia punya kualitas untuk bisa mempromosikan produk mereka. Nah di situ. Jadi kalau ini semua dilihat dari berbagai sisi, ya insya Allah semua selamat. Enggak, Bang.